Ayah Atta Halilintar Anovial Asmit, menjadi sorotan setelah dirinya dikabarkan melayangkan gugatan terhadap Yayasan Pondok Pesantren Ponpes Al-Ansar Pekanbaru. Pengacara Halilintar, Lucky Omega Hasan, mengungkapkan alasan kliennya melayangkan gugatan itu. Hal tersebut dia sampaikan dalam perbincangannya dengan Atta Halilintar di kanal YouTube Nit Atol. Lucky mengatakan bahwa gugatan tersebut bukan terkait sengketa tanah. Ini sebenarnya bukan sengketa pertanahan lagi karena sudah selesai, sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap, ungkap Lucky. Lucky mengeklaim bahwa kliennya ditetapkan sebagai pemilik 2 bidang tanah yang dimaksud. Ketetapan itu diperkuat dengan sengketa dan putusan pengadilan. Kata Lucky, sejak tanah tersebut disertifikatkan dalam rentang tahun 1998 dan 1999, Halilintar tak pernah keberatan dengan pemanfaatan tanah tersebut. Halilintar bahkan memberikan ruang bagi pihak-pihak yang ingin menggunakan tanah tersebut untuk kepentingan sosial. Akan tetapi, pada tahun 2018, Halilintar digugat atas kepemilikan tanah itu. Lucunya adalah gugatannya itu menuntut 2 sertifikat dibatalkan, ujar Lucky. Ironinya lagi minta dinyatakan pemiliknya adalah salah satu dari penggugat itu. Jadi nama perorangan bukan yayasan lagi, tambahnya. Namun gugatan tersebut berakhir NO karena legal standing penggugat dinilai tak jelas apakah perorangan atau yayasan. Tak berhenti sampai di situ, Halilintar kembali digugat pada tahun 2020. Gugatan tersebut berjalan hingga Mahkamah Agung. Hingga peninjauan kembali PK dan inkrah, hasilnya tetap menyatakan bahwa Halilintar merupakan pemilik tanah tersebut. Lucky menekankan bahwa gugatan yang diajukan oleh pihaknya adalah upaya Halilintar mempertahankan tanah yang menjadi haknya. Yang kami gugat itu adalah karena setelah Pak Halilintar menjadi pemilik yang sah atas 2 bidang tanah itu, dan sertifikatnya dikuatkan ke pengadilan, dan dikuatkan sampai Mahkamah Agung, kami minta baik-baik untuk dikembalikan sertifikatnya, kata Lucky. Halilintar Anovial Asmit menggugat Haji Saepullah dan Yayasan Ansar Pekanbaru. Ia meminta pengadilan menetapkan para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Selain itu, Halilintar juga meminta pengadilan menghukum para tergugat dengan menyerahkan sertifikat hak milik nomor 3770 tahun 1998 tanggal 4 April tahun 1998 dan sertifikat hak milik nomor 4546 tanggal 28 September tahun 1999 kepada dirinya. Ayah dari 11 anak tersebut juga meminta ganti rugi material senilai 29 miliar rupiah dan imaterial sebesar 10 miliar rupiah. Dia pun meminta kepada majelis hakim agar mengesahkan bahwa objek tanah seluas kurang lebih 13.958 meter persegi dan 932 m2 itu miliknya. Atta Halilintar memberi klarifikasi terkait tudingan sang ayah, Halilintar Anovial Asmit, melakukan penggelapan dana dan membagikan hasil tersebut kepada anak-anaknya. Atta Halilintar membantah tudingan terkait kabar buruk yang menerpa sang ayah. Sebagai anak dari Halilintar Anovial Asmit, Atta Halilintar mengaku tak pernah dititipkan atau diwariskan harta oleh sang ayah. Atta nggak pernah dititipin harta, ya harta yang jelas kayak duit, kendaraan, rumah nggak pernah sama sekali, kata Atta Halilintar dikutip dari saluran YouTube Nit Atol. Suami Aurel Hermansyah ini pun menyebut warisan yang diberikan sang ayah pada anak-anaknya berupa ilmu, pendidikan, dan ajaran-ajaran sehari-hari. Saya nggak merasa ayah saya menitipkan warisan apapun ke saya juga. Saya cuma dititipkan ilmu, pendidikan hidup dan apa yang diajarkan sehari-hari, tutup Atta Halilintar. Seperti diberitakan sebelumnya, ayah Atta Halilintar diisukan ingin merebut lahan milik pesantren di kawasan Pekanbaru Riau.
Pihak ayah Atta Halilintar pun mengklarifikasi bahwa tanah tersebut memang milik Halilintar Anovial Asmit yang digunakan untuk pendidikan dan sosial. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, terdapat beberapa oknum yang diduga mencoba merebut tanah tersebut dari ayah Atta Halilintar. Ayah Atta Halilintar, Halilintar Anovial Asmit akhirnya buka suara setelah dikabarkan mengambil alih aset yayasan senilai 26 miliar rupiah. Adapun Anovial digugat oleh yayasan yang berlokasi di Riau itu karena diduga mengambil alih tanah yang dibeli secara kolektif. Kuasa hukum Halilintar Anovial Asmit, Lucky Omega Hasan menegaskan bahwa aset yang diperkarakan tersebut merupakan milik kliennya. Menurutnya, ayah Atta Halilintar itu sudah bertahun-tahun memberikan hak untuk menggunakan, serta memanfaatkan aset tersebut, tidak minta ganti rugi selama untuk kepentingan sosial dan sarana pendidikan masyarakat. Akan tetapi, ada oknum yang menggugat untuk mencoba mengambil alih hak tanah Halilintar Anovial Asmit dengan mengatasnamakan yayasan. Bertahun-tahun Pak Halilintar digugat oleh oknum yayasan tersebut. Beliau tidak melawan, tidak juga membalas, hanya mempertahankan hak atas tanah miliknya, kata Lucky Omega melalui keterangan resmi. Upaya pihak Anovial mempertahankan hak yakni untuk menghindari oknum yayasan, mengambil alih untuk kepentingan negatif dan tidak bertanggung jawab. Adapun putusan hukum Mahkamah Agung Riinkrah menetapkan dan menguatkan aset tanah itu adalah tetap sertifikat hak milik SHM atas nama Halilintar Anovial Asmit. Sekarang mereka menanggung akibatnya dan harus meninggalkan lokasi tanah itu. Harus menyerahkan aset tanah dan sertifikatnya akibat perbuatan mereka sendiri, bebernya. Selain itu, Lucky Omega menyebut kliennya sudah berusaha menunjukkan iktikat baik melalui mediasi dan secara surat. Pihak yayasan sempat meminta waktu selama 2 tahun untuk pindah. Akan tetapi, ketika pihaknya menindaklanjuti, yayasan justru enggan menyerahkan sertifikat tanah tersebut dan tidak kooperatif. Kami ajukan gugatan untuk mengambil hak atas 2 sertifikat tanah atas nama Halilintar Anovial Asmit, tutupnya. Di sisi lain, ayah Atta Halilintar dihantam kasus aset 26 miliar rupiah, menantunya Aurel baru beli tas mewah. Keluarga Halilintar tengah diterpa masalah hukum. Ayah dari Atta Halilintar, Anovial Asmit dilaporkan ke polisi. Mertua dari Aurel Hermansyah itu dituding membawa aset pesantren sebesar 26 miliar rupiah. Kasus hukum ini berawal saat Anovial melakukan gugatan terhadap salah satu pondok pesantren yang berlokasi di Pekanbaru. Anovial disebut menginginkan surat dokumen atau aset yayasan ponpes tersebut. Anovial melakukan gugatan senilai 26 miliar rupiah terhadap ponpes itu. Gugatan ayah dari Atta itu kemudian sudah disidangkan beberapa waktu lalu. Pengacara dari ponpes tersebut, Dedek Gunawan, menerangkan kasus hukum versi kliennya. Menurut Dedek, awalnya ponpes itu memiliki tanah yang dibeli secara kolektif oleh anggota yayasan. Namun, Anovial kemudian mengambil alih tanah milik ponpes dengan namanya sendiri. Hal itu bisa dilakukan menurut Dedek karena Anovial ditunjuk menjadi pimpinan ponpes sehingga bisa membuatnya membalik nama kepemilikan tanah ponpes itu.